saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan perusahaan Bata. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendiri perusahaan Bata, yaitu adalah Thomas Bata. Bata atau Bata Shoes Company terdaftar di Zlín, Cekoslowakia oleh dua bersaudara Thomas Bata, yaitu Anna dan Antonin Bata. Perusahaan Bata bergerak di dalam bidang industri sepatu. Sepatu Bata diambil dari nama pendiri Thomas Bata. Pada awal-awal memulai usaha bisnis ini tidak berjalan mulus, yaitu pada 1904 Thomas Bata menyeberangi Atlantik menuju New England, Amerika. Thomas Bata bekerja di pabrik sepatu selama 6 bulan. Disitulah Thomas Bata belajar dari tangan pertama soal permesinan dan teknik manajemen untuk sepatu modern. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sekembalinya ke Zlín, Ceko. Thomas mulai menerapkan apa yang dipelajarinya. Kemudian terjadinya Perang Dunia I di Eropa yang membuat munculnya kebutuhan sepatu untuk tentara. Bata pun mendapatkan orderan. Bata mendapatkan untung besar saat membuat sepatu untuk tentara Austro-Hungaria. Pabrik Bata membuat sekitar 50.000 sepatu sepanjang perang tersebut. Thomas Bata bahkan datang ke Indonesia untuk menjadikan Hindia Belanda sebagai pasarnya. Di Indonesia, Bata pertama didirikan di gudang Tanjung Priok oleh perusahaan Noordeslands Indische Shoeshandel Mazhabis Bata. Dari Tanjung Priok, aset Bata, perusahaan Bata lalu dipindahkan ke daerah baru, Raja Wali Kalibata. Selain itu, pabrik Bata juga ada di Medan dan Purwakarta. Dari sinilah bisnis sepatu Bata menyebar ke pelosok tanah air. Tantangan yang dihadapi perusahaan Bata terkait nama. Nama adalah bagian dari proses pembedaan. Mereka membantu membedakan produk yang satu dengan produk yang lainnya. Perusahaan sepatu Bata menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan nama mereka yang memiliki arti berbeda dalam bahasa Indonesia. Nama Bata yang berarti batu bata dalam bahasa Indonesia dapat menciptakan kebingungan di kalangan konsumen yang memungkinkan menganggap merek ini sebagai produk lokal. Hal ini berpotensi mengurangi daya tarik merek di pasar yang sangat kompetitif, di mana konsumen mencari produk yang sesuai dengan tren dan gaya hidup mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu melakukan upaya pemasaran yang lebih efektif untuk mendidik konsumen yang tentang asal-usul dan nilai produk mereka. Strategi komunikasi yang jelas dan konsisten dapat membantu mengubah persepsi negatif dan memperkuat citra merek sebagai penyedia sepatu berkualitas tinggi, bukan hanya sebagai produk lokal yang biasa saja. Tantangan yang dihadapi perusahaan Bata terkait merek. Sebuah merek adalah sebuah simbol yang mengidentifikasi suatu produk yang memiliki fitur unik. Simbol ini memiliki sebuah istilah, citra, desain, nama, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Selanjutnya topik yaitu mengenai perusahaan Bata. Penutupan pabrik perusahaan Bata di Purwakarta akibat kurangnya strategi branding yang efektif memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan bisnis dan citra perusahaan di pasar Indonesia. Salah satu penyebab utama penutupan ini adalah ketidakmampuan Bata untuk beradaptasi dengan tren pasar yang cepat berubah. Konsumen, terutama generasi muda, kini lebih memilih merek yang menawarkan desain inovatif dan sesuai dengan gaya hidup mereka. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Bata akibat penutupan pabrik dan kurangnya strategi branding yang efektif, ada beberapa cara yang digunakan atau solusi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, Bata perlu melakukan
revitalisasi branding dengan memperbarui logo, kemasan, dan kampanye pemasaran yang menekankan kualitas serta inovasi. Fokus pada inovasi produk juga penting dengan menciptakan desain sepatu yang lebih keren dan relevan bagi konsumen muda, serta mendiverifikasi lini produk untuk menarik berbagai segmen pasar. Selanjutnya, memanfaatkan platform digital dan media sosial secara maksimal sangat krusial untuk mengembangkan situs web e-commerce yang user-friendly dan aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok dapat meningkatkan interaksi dengan konsumen. So, di sini saya akan menjelaskan mengenai logo. Tantangan yang dihadapi perusahaan Bata terkait logonya. Logo adalah simbol dari suatu organisasi kelompok dan bisa juga perorangan yang mencerminkan makna atau pesan yang ingin disampaikan dari kelompok atau suatu organisasi. Perusahaan Bata menghadapi tantangan signifikan terkait desain logo yang kurang menarik bagi anak muda zaman sekarang. Logo yang tidak sesuai dengan selera dan preferensi estetika generasi muda yang dapat mengakibatkan penurunan minat beli dan ketertarikan emosional terhadap merek. Yang tidak hanya menawarkan produk berkualitas tetapi juga memiliki identitas visual yang menarik dan relevan dengan gaya hidup mereka. Salah satu masalah utama adalah bahwa logo Bata yang mungkin dianggap klasik atau konservatif tidak mencerminkan dinamika dan kreativitas yang dicari oleh konsumen yang muda. So, untuk mengatasi tantangan ini, Bata perlu mempertimbangkan untuk melakukan rebranding dengan mendesain ulang logo agar lebih menarik bagi target audiens muda. Ini bisa meliputi penggunaan warna-warna cerah, tipografi yang lebih modern, serta elemen grafis yang mencerminkan semangat dan gaya hidup anak muda. Melibatkan desainer muda dalam proses penciptaan logo baru juga dapat memberikan perspektif segar dan relevan. Dengan demikian, perbaikan pada desain logo tidak hanya dapat meningkatkan daya tarik visual tetapi juga membantu membangun kembali citra merek Bata di mata konsumen anak muda, meningkatkan minat beli dan loyalitas terhadap produk mereka. Tantangan yang dihadapi perusahaan Bata terkait registrasi. Dalam proses branding dan penamaan, pendaftaran atau registrasi merupakan langkah yang krusial untuk melindungi merek dari penyalahgunaan dan memperkuat hak eksklusif atas nama tersebut. Kurangnya kepatuhan perusahaan Bata terhadap regulasi registrasi bisnis dan produk di Indonesia dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif yang serius terhadap keberlangsungan operasional dan citra perusahaan. Untuk mengatasi masalah kurangnya kepatuhan terhadap regulasi, Bata perlu mengambil langkah-langkah yang strategis. Pertama, melakukan audit kepatuhan secara rutin untuk memastikan bahwa semua aspek bisnis memenuhi regulasi yang berlaku. Selain itu, pemberian pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya kepatuhan dan prosedur yang harus diikuti akan membantu pembangunan budaya kepatuhan dalam organisasi. Menggandeng konsultan hukum untuk mendapatkan nasihat tentang regulasi terbaru juga sangat penting. Meningkatkan transparansi dengan menginformasikan konsumen tentang langkah-langkah yang diambil untuk memenuhi regulasi dapat membangun kepercayaan dan memperbaiki citra perusahaan.